Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Abdul Majid. Saya dari Sastra Jepang Kelas A. Saya akan menerangkan dan menjelaskan di buku Minna Nihongo edisi kedua bab 37. Oke, materi pembelajaran di bab 37 ada empat bab. Itu ada orang satu sasaran wa, orang kedua ni kata kerja pasif, orang satu wa, orang kedua ni kata benda, kata kerja pasif. Lalu ada yang bab ketiga, kata benda, bendanya itu bisa berupa hal, wa atau ga, kata kerja pasif. Lalu yang terakhir ada kata benda de atau kara sukurimas. Oke, sebelum itu di bab yang pertama kita harus tahu nih ada ukemike. Apa itu ukemike? Ukemike itu merupakan suatu bentuk kata kerja pasif. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu berimbuhan di atau ter. Biasanya nih ya, contohnya nih bisa aja dimasuk atau dipuji, bisa dihormati. Nah, itu kata kerja pasif. Nah, dalam bentuk ukemike ini ada golongan 1, ada golongan 2 dan golongan 3. Nah, biasanya golongan 1 ini yang vokalnya i mas itu menjadi berubah wa re mas. Vokalnya itu jadi a. Nah, lalu ditambahin dengan re mas. Nah, biasanya yang ukemike itu dia otomatis nih. Jadi berubah menjadi golongan kedua karena re gitu. Nah, kita lihat contoh nih. Ada golongan 1 yang imas jadi iwaremas, terus mochimas, motaremas, kaerimas, kaereremas, terus yobimas, yobaremas, nomimas, nomaremas, kakimas, kakaremas, oyogimas, oyogaremas, terus lalu hanashimas, hanasaremas. Nah, ada golongan kedua. Nah, golongan kedua ini biasanya yang ada mi itu kan, mimas tuh. Mimas tuh bukan golongan 1. Nah, mimas itu golongan kedua. Nah, jadi dalam bentuk ukemike, mimas ini berubah menjadi miraremas. Lalu ada yang ikut ini, kakemas. Nah, kakemas pasti golongan kedua dong karena akhirannya ya kan, bukan i. Untuk membedakan golongan 1 dan golongan kedua. Nah, yang di kakemas ini jadi apa nih? Kake raremas. Kake raremas. Nah, yang lebih simpel nih, ada nih tabemas yang sering kita gunakan sehari-hari atau digunakan dalam bahasa Jepang. Itu tabe raremas. Jadi dalam diartikan dimakan. Kok dimakan sih? Bukannya tabemas itu makan? Iya, karena ukemike itu kan jadi di ya kan? Bisa di, bisa term. Jadi bisa termakan, bisa dimakan. Oke, ada golongan 3. Nah, golongan 3 ini biasanya special form. Dia tuh form yang spesial, kata-kata yang spesial. Ya kayak kimas tuh kan. Terus lalu shimas. Kimas ini jadi koraremas. Loh, korare? Coba dong. Iya, karena ini special form. Beda sama yang lain-lain. Jadi dia anak bintang gitu. Nah, ada shimas. Nah, shimas jadi saremas. Oh, mirip ya? Ternyata kayak miripnya Hanashimas. Iya, karena Shimas itu dia cuman saremas doang. Cuma special form dia sih. Jadi kayak oke lah. Nah, yang sudah saya katakan dalam bentuk kata kerja ukemike itu akan otomatis berubah menjadi golongan kedua. Oke. Nah, yang tadi saya jelaskan, ada kalimat pasif di. Nah, sebelum yang kita pelajarin bab sebelum-sebelumnya, itu kan pasti ada kalimat aktif dong. Nah, kalimat aktif ini biasanya menggunakan me dalam diartikan bahasa Indonesia. Me, contoh nih, hawa watashi wo shikarimashita. Ibu saya memarahi saya. Nah, ini pasti kan kalimat aktif dong, karena shikarimashita. Shikari itu kan marah, memarahi. Nah, dalam kalimat pasif jadi yang di, jadi polanya tuh watashinya tuh ke depan, bukan haha. Kalau kita haha-nya ke depan, ini artinya terbalik dong. Kalau misalnya haha-nya ke depan nih, haha wa watashi ni shikaremashita. Berarti kalau diartikan ibu saya dimarahin oleh saya. Nah, ini kayaknya tergantung konteks ya, karena konteks kalimat di
PPT ini cuman hak ibu saya memarahi saya. Jadi kalau kita gunakan kalimat pasif, saya dimarahi oleh ibu saya. Watashi wa haha ni shikaremashita. Nah, untuk kalimat pasif shikarimashita jadi shikararemashita. Oke, perlu kita ketahui ada nih kalimat pasif yang untuk tidak digunakan untuk kalimat yang menggantung jasa atau kanca. Nah, oke. Dalam di buku bab yang temoraimas itu kan kalimat pasif dong ya. Nah, untuk bab ukemike ini dia tidak boleh adanya jasa atau kanca. Biasanya nih ya, nih kate moraimas. Gak boleh karena karena itu ada bentuk kata-kata jasa gitu kan. Nah, terus kalau dipuji kok biasanya katanya ada jasa, ada kanca. Biasanya kalau dipuji, kenapa dia tidak mengandung jasa? Karena dipuji itu belum tentu nih dia tuh terima, apa bisa aja kan orang yang dipuji tuh gak terima, lu sosokan lu puji-puji gua lu bla 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 bla. Bisa gitu mungkin ya, kemungkinan. Jadi memuji, memarahi, pokoknya tidak ada jasa kanca gitu. Kayak memberikan itu gak boleh di kata-kata ukemike. Misalnya kayak surete morai masta gitu kan. Surete berarti kan dianterin itu pasti ada mengandung jasa gitu. Oke, kita akan langsung ke bab pertama nih. Oke. Orang yang pertama orang kedua pelaku ni kata kerja pasif. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, pasti orang yang satu itu pasti benar-benar harus ada sasarannya nih sama orang kedua. Nah, tapi kebanyakan kita bisa nulis aja nih, orang satunya bisa dihapuskan, jadi orang keduanya aja. Pokoknya orang yang pelakunya itu harus benar-benar ada di kalimat tersebut. Misalnya nih, watashi wa haha ni homeraremashita. Saya dipuji oleh ibu saya. Bisa nggak nih haha ni homaremashita? Boleh. Kenapa? Karena dalam bab ini orang kedua pelakunya itu benar-benar harus ditargetkan gitu, harus yang ada gitu. Misalkan Hinako-san wa Miyako-san ni tanomaremashita. Miyako dimintai oleh Hinako. Nah, berarti si Hinako nih minta tolong dong, minta kan sama si Miyako. Nah, biasanya kalau dalam kalimat aktif dia Miyakonya tuh ke depan. Jadi Miyako-san wa Hinako-san o tanomimashita. Kok tanomimashita? Karena itu dalam kata kerja tanomimashita. Oke, saya akan menjelaskan ulang kembali yang kenapa, apakah bisa orang satunya itu kita hapuskan gitu. Jadi kayak pemborosan kata gitu. Sebenarnya fine aja. Jadi kita mau bikin apa ya? Bikin kalimat, misalnya kita sebelum kalimat-kalimat sebelumnya udah tahu nih siapa sasarannya. Berarti sasarannya si itu. Berarti langsung aja pelakunya si Dareka. Misalnya Dareka nih toraremashita gitu. Misalnya dicuri gitu. Kita pencurinya udah tahu nih siapa gitu. Oke, yang kedua ada orang kedua sasaran wa, orang kedua pelaku ni kata benda, kata kerja pasif. Ini sebenarnya sama-sama aja, cuman ini kita lebih ke penegasan kata bendanya. Misalnya nih, watashi wa tonari no hito ni watashi no ashi o fumaremashita. Kaki saya diinjak oleh orang sebelah. Nah, dalam kalimat ini berarti si cowoknya ini diinjak dong kakinya sama si cewek karena dia tonari no hito. Atau boleh dari boleh. Itu pokoknya tergantung dari kalimatnya ini. Saya cuma memaparkan gambaran nih. Berarti si cowoknya itu diinjak kakinya oleh si perempuan. Nah, kedua, watashi wa dareka ni saifu wo toraremashita. Dompet saya diambil oleh orang lain. Nah, siapa tuh? Nah, toraremashita, toru, ya kan? Dalam kata kerja mas, jadi toraremashita jadi toru kan, torjimas, ya kan?
Nah, dalam kata kerja pasif, jadi i vokal i itu berubah menjadi a, re, masu. Oke, ya. Jadi itu kita bisa membedakan mana kata kerja pasif, mana yang ada kata kerja di kalimat aktif. Oke, yang ketiga ada benda berupa hal, wa atau ga, kata kerja pasif. Nah, biasanya dalam kalimat-kalimat ini itu cuman penegasan ulang, cuman penegasan doang. Misalnya nih, Hong no kuruma wa iro-iro na kuni e yushutsu sareteimasu. Mobil buatan Jepang diekspor ke berbagai negara. Berarti dia menegaskan mobil buatan Jepang itu mobil buatan Jepang itu diekspor berbagai negara. Yang kedua nih, 1964年に東京でオリンピックが開かれました. Olimpik diadakan di Tokyo pada tahun 1964. Yang ketiga, ada kata benda de lalu kara sukurimas. Nah, ada nih. Biasanya yang de kara itu kan pasti kan dari. Nah, di bab 37 nih ada contoh nih. Biruwa biruwa mugi kara sukuraremas. Nah, berarti bir terbuat dari gandum. Mugi itu gandum. Nah, lalu ada kedua, Mukashi Nihon no ie wa ki de sukuraremashita. Pada zaman dahulu, rumah Jepang dibuat dari kayu. Terus ada yang ketiga, kono fuku wa kami de sukurarete-imasu. Nah, ada kanji nih. Kono fuku itu ya, kanji yang pertama. Fuku wa kami de, yang ada kedua, yang setelah wa itu kami itu kertas. Kami sebenarnya bisa kami rambut, bisa kami dewa. Nah, dalam kanji ini kaminya tuh lebih ke kami kertas. Jadi dalam artian ini baju ini terbuat dari kertas. Apa nih bedanya nih yang de sama kara? Oke. Bagaimana nih cara kita membedakan partikel de sama kara dalam bab yang ini? Yang de kara sukuraremas. Oke. Untuk partikel D, pada bab ini di bab 37, bahan bakunya tuh masih terlihat. Contoh nih, kita backward. Coba yang D, oke. Nah, Mukashi Nihon no ie wa ki de sukuraremashita. Pada zaman dulu, nah di Jepang, rumah Jepang tuh kan terbuat dari kayu. Nah, pas kita pembuatan dari kayunya itu masih terlihat, ya kan? Kita ngeliat ngolah rumah, misal ngolah makanan, ngolah sesuatu, tapi bahan bakunya masih terlihat. Misalnya kita mau bikin fondasi rumah. Nah, rumah Jepang fondasi rumahnya kayu, jadi bikin kayu dulu kan. Nah, kayunya tuh masih terlihat. Nah, terus ada yang partikel kara. Nah, untuk partikel kara bahan bakunya tuh udah kelihatan. Contoh yang tadi biru tuh kan terbuat dari gandum. Nah, gandumnya tuh kan pasti udah sudah diolah lagi, olah terus lagi. Jadi gandumnya udah nggak kelihatan, udah bisa menjadi udah diekstrak, udah di apa gitu. Kayak cara membedakan kara untuk bagian ini sebenarnya cuman cukup kita ngelihat nih pembuatan dari bahan itu apa masih kelihatan atau enggak. Nah, terus kara itu udah nggak kelihatan. Kayak pembuatan bir kan pasti udah diekstrak, udah nggak jadi kelihatan tuh kan gandumnya, udah jadi ini alkohol ya kan. Nah, untuk membedakan kara seperti itu. Oke, sekian dari saya untuk bab 37. Sebenarnya lumayan rumit. Biasanya kalimat pasif itu sama yang ada di bab 22. Untuk yang orang awam biasanya kita belum paham ya, masih bingung nih mana kalimat pasif, mana kalimat aktif. Nah, untuk membedakan kalimat pasif untuk kalimat aktif biasanya dalam terjemahan Indonesia itu cuman nah bisa dikan, terkan. Lalu kalau kalimat aktif biasanya mekan. Misalkan menggambar kan berarti kaku, kaki mas, kan.
Nah, terus untuk untuk kata kerja pasif pasti kan digambarkan, tergambarkan. Nah, itu biasanya kalimat pasif untuk membedakan kalimat tersebut. Oke, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan atau kurangnya, lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.